Om Swastiastu. Pemirsa, selama ini pertanian di Bali menerapkan sistem konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia, dan cara ini telah merusak kesuburan tanah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pun menargetkan program pertanian organik bisa diterapkan secara keseluruhan di Bali paling lambat tahun 2024. Nah, beberapa waktu lalu pun kita, tepatnya di Bali, perhelatan atau event internasional perhelatan WWF World Water Forum ke-10 telah usai dilaksanakan. Tentunya event ini tentu diharapkan memberikan manfaat terhadap Bali, terutama di dalam pengelolaan air ke depannya yang ada hubungannya dengan pertanian. Nah, kita akan angkat sebuah topik di Talkshow Merah Putih, yaitu perkembangan pertanian organik dan implementasi hasil WWF bagi pertanian. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang atau kita bahas mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau adalah Rektor Dwi Jendra University sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Bali. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih, Prof. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang di tengah ada Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI. Beliau adalah akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warma Dewa Denpasar. Om Swastiastu, Pak dosen, Pak Mul. Dan paling ujung ada Pande Made Ari Ananta Paramarta SPM AGB. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis Dwi Jendra University. Om Swastiastu, Pak Pande. Sehat selalu nggih, Bapak-bapak. Kita baru saja menyelesaikan, atau Bali baru saja menyelesaikan perhelatan event internasional yang bertaraf internasional, yaitu WWF yang ke-10 2024. Tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu air, pengelolaan air ke depannya. Yang tentunya kalau kita berbicara tentang air, banyak sekali hubungannya dengan tanah pertanian yang ada di Bali niki sendiri. Tapi kalau berbicara tentang pertanian niki sendiri, saya ke Prof dulu. Prof, bagaimana sebenarnya sistem atau pertanian di Bali kondisinya saat ini, Prof, melihatnya? Ya, terima kasih. Saya melihatnya dalam perjalanan pertanian di Bali, itu baik di lahan sawah maupun di lahan kering, subak abian dan subak ini. Jadi katakanlah 30 tahun terakhir gitu. Jadi semenjak kita memiliki program Revolusi Hijau, itu tahun 60-an, akhir tahun 60-an, kemudian berkembang terus. Produktivitas khususnya di lahan sawah, tanaman padi ini sangat bagus sekali, sehingga tahun 1984 kita bisa mencapai swasembada beras. Namun dari Revolusi Hijau kita sudah mendapatkan hasil produksi yang sangat tinggi, tetapi lingkungan kita menjadi terdegradasi. Pembangunan pertanian khususnya di lahan sawah ini kita lihat di sana ada banyak sekali unsur-unsur budaya yang melekat. Katakanlah mulai dari yang paling atas ada perwujudan dewa di sana. Air misalnya kita selalu mengkonotasikannya dengan Dewa Wisnu. Kemudian tanah di lahan sawah kita punya Dewi Sri, Dewi kesuburan, Dewi kesejahteraan. Nah, sehingga pada saat kita menggunakan input pertanian yang sintetis atau kimia, maka air menjadi tercemar, kemudian tanah menjadi tercemar, air itu Dewa Wisnu mengalami tercemar, kemudian juga Dewi Sri tercemar, sehingga dalam tanda petik kalau saya boleh menganalogikan, beliau-beliau itu bisa juga kemarah, sehingga produksi kita juga akan semakin turun, dan itu akan menjadi berdampak tidak semata-mata pada produksi tetapi kepada lingkungan, kepada masyarakat, terutama dari sisi kesehatannya. Ya, bisa dikatakan ini ketika kita menerapkan atau pertanian di Bali menerapkan sistem konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia ini sendiri akan ada pengaruhnya terhadap tanah itu sendiri, Prof. Iya, hasil penelitian tidak hanya di Bali, di Indonesia termasuk di tingkat internasional memang sangat mempengaruhi kerusakan dari sifat tanah itu sendiri, sehingga haranya itu sudah semakin rusak. Kemudian pada saat kita memberikan tambahan-tambahan input dari luar, itu tidak akan terserap oleh akar, karena dia akan ada proses namanya leaching, dia akan hilang begitu saja sehingga sia-sia gitu. Oleh karena itu kembali bahwa saya meyakini masyarakat kita tidak hanya di Bali tetapi di luar Bali pun mereka akan selalu berpikir saat ini
Mari kita kembalikan bumi ini, mari kita cintai bumi ini, love the earth, hanya untuk kita semua, untuk pangan kita semua, untuk kesehatan kita semua. Baik, baik. Saya ke Pak Mul. Pak Mul, melihat kenyataan di lapangan ini sendiri, Pak Mul melihat sudahkah ada upaya-upaya dari pemerintah kita untuk mengembalikan tanah kita, seperti Prof mengatakan ini tahun 60-an ini kita punya program revolusi hijau yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa surplus, bisa dikatakan demikian, tetapi bertambah dengan usia atau bertambah tahun terjadi perubahan itu sendiri. Upaya-upaya sudah dilakukan dari pemerintah untuk menanggulanginya. Pak Mul melihatnya? Kalau upaya boleh dibilang ada. Ada. Tapi masih sebatas sebagian besar masih sebatas wacana gitu. Mengapa saya mengatakan masih sebatas wacana? Karena konsep-konsep kayak pertanian organik, kita memang mengenal pertanian organik, tapi implementasinya sangat sulit dilaksanakan. Contohnya, saat ini banyak pemerintah terutama di Bali mendengungkan pertanian organik, tapi implementasinya masih sebatas menggunakan pupuk organik. Itu. Padahal pertanian organik itu cukup panjang. Bagaimana penyediaan bibitnya secara organik, bagaimana penyediaan pengolahan dan penyediaan airnya juga memang air yang sesuai, kemudian pengelolaannya secara menyeluruh juga menggunakan konsep organik, kemudian panennya juga harus ada standar organik, termasuk transportasi sampai pemasaran. Nah, kita sering terjebak dengan pertanian organik gitu. Kemudian kita lupa bahwa yang disebut organik itu kalau sudah mendapat stempel organik. Sementara yang kita lakukan masih menuju standar pertanian yang sehat gitu. Memang di Bali sempat saya agak lega sedikit waktu berkembangnya Simantri. Tetapi kemudian nama Simantri ini berubah menjadi Simpadu gitu. Sistem pertanian terpadu. Padahal dua nama ini baik Simantri dan Simpadu itu sama gitu. Cuma beda nama saja gitu. Dan implementasinya sekarang kita melihat hanya sebatas pada bagaimana mengelola sapi di kandang. Belum pada bagaimana memanfaatkan limbah yang ada, kemudian dipakai ternak, dipakai untuk kompos, kemudian dikembalikan lagi sehingga terbentuk yang apa yang kita sebut sebagai budidaya pertanian yang zero waste, yang tanpa ada sisa yang terbuang, yang sering juga kita dengung-dengungkan dengan konsep LISA, bagaimana mengurangi penggunaan faktor eksternal seperti pupuk anorganik itu. Nah, ini kan sebatas wacana sekarang. Dan apa yang disebut sebagai pertanian organik juga cenderung tidak berjalan dengan baik gitu. Hanya sebatas wacana yang akan berjalan. Karena pemberian pupuk, subsidi pupuk juga masih subsidi pupuk anorganik, bukan subsidi pupuk organik. Begitu juga petani diajak langsung organik. Begitu langsung organik kan hasil panen jatuh. Padahal sistem dengan tadi Prof bilang kondisi C tanah kita itu sudah di bawah 1 gitu. Kalau kita kasih pupuk sebanyak pun tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, ini yang perlu kita secara perlahan dulu bagaimana melakukan kombinasi pupuk organik dan anorganik. Ini yang saya sering sebut sebagai sistem pertanian yang sehat, menuju pertanian yang sehat. Jadi secara perlahan organiknya ditambah, anorganiknya dikurangi, sehingga 6 tahun sampai 8 tahun ke depannya kita mulai bisa organik karena C organik tanah juga meningkat, seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini penerapan pertanian organik dapat dilakukan di lahan pertanian Bali? Dapat, tetapi perlu komitmen bersama. Karena untuk menyatakan organik, tadi saya bilang ada label organik dan ada sertifikasinya. Baik. Nah, sertifikasi organik itu bisa dilakukan dengan biaya tergantung sertifikatornya, dari minimal 20 juta sampai 200 juta. Apakah petani kita siap? Itu yang terjadi. Karena itu juga harus diperbaharui setiap 3 tahun sekali gitu. Makanya ketika orang mendengungkan pertanian organik, saya juga agak keder juga gitu. Oke, saya ke Pak Pande. Pak Pande, banyak sekali kita melihat kenyataan di lapangan. Ini hasil dari organik loh, tetapi organiknya benar nggak sih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat ini sendiri. Sebenarnya apa edukasi atau sosialisasi yang harus diberikan kepada masyarakat? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan organik itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau
seperti yang dibilang Pak Mul tadi, yang dikatakan organik itu tentunya produk yang memiliki stempel organik, baik itu dari Lesos ataupun lembaga-lembaga lainnya. Pemerintah saat ini mungkin harus mendorong pembentukan kelompok-kelompok pertanian di Bali untuk diajukan sebagai pertanian organik yang memiliki sertifikat Lesos tersebut. Baik itu subak sendiri atau mungkin kelompok-kelompok petani kecil di Bali, ada tempe-tempean kalau di Bali istilahnya subak kan, seperti itu. Cuman kendalanya sekarang di Bali adalah kalau saya sih sebagai anak muda terbalik pemikirannya. Kalau Prab Sedana mungkin dari hulu, Dewa Wisnu sebagai dewa air, kemudian Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, kemudian Pak Mul mungkin melihatnya dari unsur hara. Kalau saya terbalik, Bli. Terbaliknya seperti apa? Saya pemasarannya dulu. Oke. Karena pada dasarnya dalam sistem ekonomi itu jika permintaan sudah tinggi, tentunya pada sektor produksi akan tergerak hatinya untuk memproduksi produk tersebut. Di Bali sekarang kendalanya adalah di sektor pemasaran. Siapa sih konsumen yang konkret dari produk-produk organik ini? Karena tentunya dengan menggunakan unsur-unsur organik tentunya akan mempengaruhi produktivitas. Dalam tanda kutip itu menurun. Di Subak Bengkel di Tabanan yang baru kemarin dapat set UNESCO setelah WWF kemarin, itu sempat mencoba, beberapa kali mencoba, mungkin 3-4 tahun terakhir itu menerapkan pertanian organik. Artinya mencoba menerapkan pertanian organik. Oke, belum organik karena belum sertifikasi Beli Karang. Di sana kita kendalanya adalah memasarkan padi hasil dari pertanian organik ini. Harganya pertama pasti dia lebih tinggi karena untuk menekan biaya produksi yang juga tinggi dan menanggulangi produktivitas yang menurun seperti itu. Nah, tantangan di sini pemerintah adalah menyediakan pasar-pasar ini. Seperti itu. Jika pasarnya sudah tersedia, tanpa diminta pun, saya yakin petani di Bali akan mulai bergerak ke arah organik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan subsidi pupuk yang dikatakan oleh Pak Mul tadi. Sangat baik saya rasa sekarang subsidi pupuk kimia sudah jauh dikurangi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sayangnya ketika petani Bali sudah mulai bisa menggunakan pupuk organik yang disubsidi pemerintah, kuotanya juga dikurangi. Nah, itu ya ambigu sekali kalau saya sebagai petani muda di sini. Kuota dikurangi, tetapi yang memerlukan masih tetap semakin banyak, bertambah. Semakin banyak. Okay. 2020 saya di Subak Bengkel itu tersisa banyak pupuknya. Mungkin hampir 8 ton sampai 5 ton tersisa karena petani tidak mau ngambil. Musim panen 2023 kemarin itu kita kurang Beli Karang, sangat kurang banyak pupuk, terutama pupuk organik. Karena sekarang petani sudah mulai merasakan manfaat dari penggunaan pupuk organik di sawah, sudah mulai ada capung. Kalau mungkin indikator utama. Jadi itu indikatornya? Iya, capung. Capung, karena capung berasal dari blau istilahnya kalau di Bali kan. Itu serangga yang hidup di sawah. Sebagai indikator ekosistem itu baik. Jadi kalau kita melihat ada satu lahan pertanian yang banyak capungnya, wah ini bisa dikatakan ini lahan yang menggunakan organik seperti itu kah? Tidak organik, tapi itu lahan yang sehat. Oke. Lahan yang sehat. Lahan yang sehat. Itu sebagai salah satu indikator Beli Karang. Jadi tantangan pemerintah, cobalah kita kalau membuat kebijakan beranjak dari bawah mendekat ke petani. Apakah pupuk itu bisa digunakan atau enggak sih sebenarnya, surveinya di mana saja, kemudian karena buktinya sekarang beberapa subak sudah mulai bisa menggunakan pupuk organik yang subsidi dari pemerintah, karena dulu juga sempat jadi polemik Beli Karang. Baik. Tidak bisa digunakan seperti itu. Kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana peran pemerintah di perkembangan pertanian organik dan implementasi hasil WWF bagi lahan pertanian di Bali, khususnya di Bali tentunya. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih, dan tentunya perkembangan pertanian organik dan implementasi hasil WWF bagi pertanian, khususnya pertanian di Bali, masih kita bahas di pada kesempatan hari ini. Saya masih ke Pak Pande tentunya selaku generasi milenial, bisa dikatakan demikian, generasi muda yang sangat peduli sekali dengan pertanian kita yang harusnya kembali lagi dong ke tahun-tahun sebelumnya, seperti Prof mengatakan ini revolusi hijau kita bangkitkan lagi nih sepertinya. Nah, ini ada isu juga nih, tahun 2030 ini sendiri subak akan habis nih. Ada subaknya tetapi tidak ada cariknya seperti itu. Ini apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita tentunya? Oke. Terkait subak akan habis atau mungkin subaknya ada, organisasinya ada, cariknya nggak ada.
Nah ini tantangan juga bagi generasi saya sebenarnya untuk peduli terhadap subak tersebut. Ayo kita mulai buat peduli, paling nggak dulu mengurus administrasinya dulu deh, karena sebenarnya misalkan seperti ada RDKK pupuk, kalau lingsir-lingsir yang disuruh ngurus itu di subak dimanapun di Bali mungkin mengalami hal yang sama, itu bakal keblinger. Jadi ayo kita generasi muda mulai sedikit pedulilah, aware dengan hal tersebut. Kita mulai masuk ke lembaga itu, selami. Kemudian setelah kita nyaman di sana, baru kita bergerak ke bidang pemasarannya kah atau bidang produksinya kah. Karena saya sendiri juga kalau disuruh langsung terjun ke Carik mungkin syok dulu. Awal saya kuliah, saya kuliah 2016. Kalau pada saat 2016 itu saya disuruh turun ke Carik, numbag, mungkin syok. Tapi kalau sekarang setelah mungkin 7 tahun saya bergelut di bidang pertanian, menyelami bidang pertanian, saya nyaman sekali. Mungkin kalau orang tua saya tidak menjadi petani, saya tidak ikut berkecimpung di sana, saya nggak bisa jadi dosen sekarang mungkin sekarang. Jadi banyak impact yang kita lakukan, nggak kita terima sekarang sekarang. Mungkin suatu saat nanti kita terima seperti itu. Ya, baik. Pak Mul, jangan hanya menjadi wacana saja. Itu yang kita harapkan Niki sendiri. Kemudian oke, kita sampingkan dulu keadaan subak ini sendiri. Di awal saya sempat mengatakan ini ada upaya-upaya dari pemerintah, bahkan beberapa waktu lalu pun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menargetkan, ini ada target nih, program pertanian organik bisa diterapkan secara keseluruhan di Bali paling lambat tahun 2024 Niki sendiri. Nah, ini bagaimana ini peran pemerintah agar bisa, jangan ketawa dulu Pak, agar apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dari pemerintah ini sendiri agar bisa menerapkan pertanian organik Niki sendiri. Oke, mohon maaf saya sedikit tergelitik masalahnya. Ya. Kalau target sih bisa aja gitu. Target bisa aja. Bisa aja gitu. Cuma apa langkah realisasinya? Konkretnya. Apa langkah praktisnya untuk menuju itu? Baik. Sama halnya ketika kita berbicara subak, bagaimana subak itu bertahan? Apa langkah strategisnya? Gitu. Karena subak itu organisasi sosial. Cara sederhana saja tutup airnya udah habis itu bubar gitu. Tidak perlu diambil dulu tanahnya gitu. Tutup airnya. Habis itu mengeluh mereka tidak dilayani, bubar subaknya, tanahnya beralih dari menjadi pemukiman gitu. Kalau target bisa, kemudian realisasinya bagaimana? Seperti saya bilang tadi, oke lah organik ditargetkan. Ketika organik, coba dilihat dulu, petani kita komposisinya kayak apa? Antara pemilik lahan dengan penyakap, dengan penyewa, komposisi seperti apa? Kalau dia pemilik lahan masih bisa kita dekati, karena mereka akan berpikir bahwa ini saya gunakan untuk jangka panjang. Tapi kalau dia penyakap, nggak bisa, dia ngejar target ekonomi, karena dia bagi hasil gitu. Baik. Sama halnya dengan saya melakukan penelitian tentang bagaimana penggunaan limbah jerami agar tidak dibakar. Penyakap itu rata-rata membakar, karena dia pokoknya praktis, hasilnya dapat, dibagi, selesai. Tapi kalau pemilik, dia masih berpikir, wah kalau tanah saya nggak bagus, maka kedepannya hasil saya juga nggak akan bagus. Dia masih berpikir untuk anak cucunya gitu. Sementara kalau dari hasil penelitian saya, 60-70% tanah di Bali itu, petani itu merupakan petani penggarap, bukan petani pemilik. Ini juga menjadi titik tolak kita. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kalau kemudian mau menuju organik, petaninya adalah petani gurem, bukan sebagai pengusaha atau industri. Bagaimana pemerintah mau mengorganikkan tanahnya kalau biaya sertifikasinya aja 20 juta sampai 30 juta atau bahkan lebih. Dan itu harus diulang setiap 3 tahun sekali. Hasil saja mereka sudah kalau dapat untung sedikit saja udah syukur gitu. Ini susah banget. Kemudian kalau pemerintah cuma memandang organik itu hanya menggunakan kompos, menggunakan pupuk organik, tidak sampai sejauh sana. Baik. Panjang jalannya gitu. Seperti saya bilang tadi, bagaimana penyediaan bibit, bagaimana kualitas airnya, bagaimana transportasinya, karena pengangkutan di organik tidak sama dengan yang konvensional. Tadi dibahas tentang bagaimana pemasarannya. Karena masyarakat kita belum tentu akan penuh kesadaran untuk membeli yang organik. Coba sekarang di pasar tawarkan antara organik dan anorganik. Mereka pasti cenderung masih memilih yang anorganik karena harga.
Belum lagi masyarakat kita tidak bisa membedakan mana produk organik, mana anorganik, apalagi tidak ada label organik. Nah, inilah tantangan kita. Belum lagi pengemasannya. Kalau ada yang menggunakan label organik cuma untuk apa istilahnya gaya-gayaan dan mengibuli itu kan ada proses hukumnya gitu. Baik. Nah, langkah konkretnya yang harus kita bikin ini sekarang. Kalau memang kemarin dimulai dengan si Mantri, coba itu dikembangkan lagi. Mulai perlahan, jangan langsung. Karena saya pun mencoba, kalau dari konvensional seperti ini menuju organik, ini butuh waktu 6 tahunan. Karena C organik tanah kita itu di bawah 1 bahkan sekarang. Kalau masih di bawah 2 kita masih bisa perlahan ya. Ini kalau sudah di bawah 1 gimana kita mikir? Baik. Belum lagi kan target produksi tinggi gitu. Bahkan sampai surplus. Nah, yang saya temukan di lapangan ketika mengukur produksi, kadang-kadang galengan nggak dihitung. Panjang galengan sama lebar galengan itu kan faktor pembatas. Baik. Yang akan mengurangi jumlah produksi. Dihitung nggak itu? Sehingga jangan bangga dulu kita surplus gitu. Ini banyak permasalahan yang harus kita gali. Baik, salah satunya tadi ada sempat mengatakan ini adanya alih fungsi lahan. Padahal itu lahan yang masih produktif seperti itu. Bapak pernah melihat hal tersebut di lapangan juga masih terjadi? Kalau kita lihat di beberapa tempat ya. Ya. Ketika ada pembangunan apa istilahnya rumah ataupun bangunan sesuatu yang memotong aliran air, kita lihat di sepanjang pinggiran jalan menuju Denpasar ke Jembrana ya, itu kan cepat kemudian melakukan perubahan karena airnya sudah tidak ada gitu. Baik. Ini yang harus kita antisipasi. Ini yang kita khawatirkan. Ada subaknya, nggak ada lahannya. Nggak ada airnya gitu. Nggak ada airnya. Lahannya ada, tapi airnya bagaimana? Sama kayak kemarin World Water Forum gitu. Kesepakatannya selesai, ada quorum persetujuan dari negara-negara. Ya. Tapi apa rencana aksinya? Saya sempat sampai di awal hari pertama kegiatan World Water Forum saya menulis satu artikel. World Water Forum Judge Not Quorum. Jadi jangan hanya sampai selesai pada quorum persetujuan, tapi apa langkah nyatanya di lapangan? Karena tiap negara, tiap daerah punya spesifikasi yang beda-beda. Baik, Dan actionnya. itu harus dilakukan adaptasi. Nah, Bali punya kelebihan. Bagaimana kita dari dulu dibekali cara mengelola air. Saya contohkan satu kasus di Subak Sembung. Itu beberapa petani melakukan pemurnian air dengan menggunakan tanaman. Mereka nyebutnya andongan. Jadi dalam satu petak ukuran 2x6 atau 2x2 gitu. Dalam satu petak itu sebelum air masuk, mereka kasih kayak kolam kecil, dikasih eceng gondok, dikasih tunjung, dikasih sapu-sapu. Eceng gondok bisa untuk pakan ternak, bebek atau dan yang lainnya, tunjung untuk sarana upacara. Tapi yang lebih penting kita pahami apa makna andongan itu. Ternyata makna andongan ini hampir mirip dan boleh dikatakan sama dengan yang kita sebut dengan kerennya fitoremediasi. Apa itu, Pak? Penjernihan air dengan menggunakan tanaman. Itu yang sering kita dengar dari luar. Tapi kita nggak memahami apa yang kita punya. Padahal kita punya. Padahal kita punya lebih dulu lagi. Kearifan lokal kita punya sebenarnya. Lebih dulu lagi. Baik. Dan ketika kita menggunakan lahan, ketika pertama kali mau mencangkul, mau menanam, itu kan ada proses upacaranya. Ya. Jangan kita selama ini hanya melihat sebagai ini loh maknanya, ini upacaranya selesai. Tapi di balik itu apa pemaknaannya dan apa realisasinya? Itu yang nggak kita garap selama ini. Baik. Prof, ini yang kita khawatirkan, ada subaknya tetapi lahannya ada tetapi airnya yang nggak ada. Padahal pemerintah kita sudah menggolkan undang-undang Provinsi Bali untuk pelestarian subak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Bahkan konsep ekonomi yang kita miliki di pemerintah Provinsi Bali, prioritas adalah pertanian dalam arti luas atau organik ini sendiri. Nih, apa yang sebenarnya jangan hanya menjadi wacana saja, tetapi peran action dari pemerintah. Prof, menanggapinya. Iya, jadi saya ingin menjawab yang pertama itu tadi bahwa subak akan habis gitu ya. Itu kalau kita berpikir linier. Jadi memang dulu ada studi setiap tahun 1000 hektar terjadi pengurangan lahan sawah. Nah, kalau kita berpikir linier maka akan habis. Baik. Tetapi faktanya saya sangat meyakini tidak akan habis sampai dengan 50 atau 100 tahun yang
akan Baik, datang. itu yang kita harapkan. Tetapi saya juga memiliki informasi bahkan utusan UNESCO mengatakan bahkan yang kita punya ini status warisan budaya tak benda Subak Jatiluwe ini berpotensi dicabut loh, Prof. Setelah fasilitas pariwisata mulai merambah ini, para petani dan pengelola DTW Jatiluwe ini seharusnya apa yang harus dilakukan agar tidak dicabut ini sendiri? Ya, kembali ini adalah persoalan manajemen. Baik. Jadi sebenarnya ada manajemen warisan budaya dunia gitu. Tetapi yang terjadi di Bali ini bukan manajemen warisan budaya dunia, tetapi manajemen destinasi pariwisata khususnya di Jatiluwe. Ya. Nah, sehingga ada perbedaan di sana manajemen warisan budaya dunia dengan manajemen destinasi pariwisata. Kalau manajemen destinasi pariwisatanya, maka yang di sana yang ditonjolkan adalah Jatiluwe ini sebagai kawasan wisata, kemudian muncullah akomodasi-akomodasi yang begitu banyak. Nah, sehingga inilah yang menjadi indikator bagi UNESCO, karena sampai saat ini Bali belum memiliki manajemen warisan budaya dunia. Manajemennya yang belum kita miliki. Siapa yang mengelola gitu. Nah, sehingga bagi saya Jatiluwe itu meskipun diganggu oleh berbagai akomodasi, tetapi budaya pertanian di sana itu tidak akan pernah luntur. Katakanlah misalnya UNESCO mengancam, bagi saya itu adalah bagus karena itu adalah bagian dari pemerintah kita, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali termasuk Tabanan untuk introspeksi diri. Kenapa ada satu ancaman untuk dicabut? Sehingga kita akan berbenah. Berbenahnya itu satu dari sisi manajemen warisan budaya dunia, yang kedua adalah bagaimana kita tetap menjaga budaya pertanian itu. Jadi saya sekali lagi kita jaga budaya pertanian. Karena saya meyakini bahwa pada saat kita menjaga budaya pertanian itu, maka kita semua sebagai satu sistem akan bekerja secara bersama-sama untuk menjaga pertanian. Terkhusus lagi pada saat kita berbicara tentang persoalan subak. Saya melihat bahwa subak-subak kita di beberapa daerah itu masih ada yang 1 hektar. Ada di Buleleng ada subak yang 1 hektar, di beberapa daerah ada yang 2 hektar. Kenapa? Karena masih ada pura subaknya, empelannya masih ada. Gitu. Tetapi lahan yang lainnya sudah menjadi bangunan. Nah, kembali saya ingin bertanya pada diri saya sendiri juga, ini di mana kesalahannya? Bagi saya bahwa seluruh pengelolaan irigasi yang ada di Bali ini kan ada di tangan subak. Tetapi subak ini dia akan terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan yang ada di eksternal. Misalnya kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan izin untuk proses-proses pembangunan itu, sehingga subak tidak akan bisa menolak. Karena subak sebagai organisasi yang bersifat sosial, agraris, religius ini dia akan selalu taat pada peraturan pemerintah. Undang-undang Provinsi Bali yang sudah turun itu juga melindungi subak. Undang-undang yang ada di pusat juga ada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ada perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-undangnya ada. Baik. Tetapi saya masih berpikir, apakah undang-undang ini memiliki gigi untuk menggigit apabila ada persoalan-persoalan? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Apa yang harus dilakukan? Harus dengan ancaman kayaknya dulu, Pak Prof. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana perkembangan pertanian organik dan implementasi hasil WWF bagi pertanian, khususnya pertanian di Bali. Masih kita bahas. Saya masih ke Prof ini sendiri. Prof, sekali lagi, ini apakah harus dengan ancaman dulu agar kita tetap punya komitmen untuk mempertahankan apa yang kita punya? Sebenarnya yang bisa mengancam itu kan bukan siapa-siapa. Fatalnya bagi saya, ancaman itu hanya dari atas. Alam yang mengancam. Misalnya kita bicara pada air, kita bicara pada sawah. Ancaman yang paling luar biasa itu adalah misalnya banjir. Begitu banjir besar, sawah tenggelam, kita baru ngeh. Berarti kita harus menjaga lingkungan kita. Dari sanalah kemudian kita baru melihat diri kita masing-masing. Di siapa yang salah ini? Siapa yang tidak mampu mengelola di hulu pada saat terjadi banjir? Kemudian yang terjadi misalnya katakanlah serangan hama, serangan penyakit yang begitu luar biasa. Kemana subak kita? Pasti mencari ide betara. Tidak ke pemerintah, ke ide betara. Lalu
Pemerintah kan juga berpikir pada saat serangan hama dan penyakit begitu masif, kemudian produksi turun, barulah kita ngeh. Jadi ancaman itu akan datangnya dari alam, bukan dari kita. Kalau dari kita ancamannya katakanlah misalnya ada orang demo-demo, itu kan sangat mudah untuk diredam. Tapi pada saat ancaman itu datang dari alam, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Saya ambil contoh pada saat COVID datang, siapa yang bisa bergerak? Sehingga COVID itulah yang mengancam pemerintah kita untuk kembali kepada pertanian. Itulah yang disebutkan pada ekonomi Bali Kerti. Pertanian, pariwisata hanya bonus. Jadi sekali lagi ancamannya adalah alam yang akan mengatur kita semua. Pada saat kita berbicara budaya pertanian ini, sektor pertanian ini tidak bisa lepas dari sistem yang ada di alam ini. Apalagi kalau kita bicara tadi pertanian organik, kita harus berbicara pada sistem, bukan pertanian organik yang disampaikan tadi. Misalnya saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Mul bahwa bukan hanya menggunakan pupuk organik saja kita sudah sebut organik, tidak. Ini sistemnya mulai dari hulu, mulai dari perencanaannya, kemudian penyediaan sarana produksi, pelaksanaannya, implementasinya, kemudian sampai dengan produk di konsumen. Ini sistem semuanya. Siapa lagi yang bahkan terlibat? termasuk pemasaran seperti kata Pak Pande? Karena sampai di konsumen, berarti Baik, ada konsumen. pengolahan, Baik. ada pemasaran, lalu ada di sini lembaga sertifikasi. Apakah kita percaya pada lembaga sertifikasi atau yang seperti apa? Karena kan ini lembaga juga sertifikasi ini. Sehingga bagi saya kita sudah memulai membuat sistem pertanian organik seperti yang sudah dibikinkan perdanya. Ya. Hanya saja tadi Pak Mul juga menyampaikan apa langkah-langkah yang real untuk bisa dilakukan. Misalnya mulailah dari satu plot tertentu, kemudian kita tunjukkan bahwa sistem itu sudah berjalan di tempat itu, barulah kemudian ini direplikasi ke tempat-tempat yang lain bahwa sistem pertanian organik ini untuk saat ini memang belum bisa menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi, tetapi untuk masa depan kalau kita benar-benar mau berbicara pada pembangunan berkelanjutan atau pembangunan pertanian berkelanjutan. Tapi kalau hanya saat ini, sudahlah kita gunakan aja pupuk yang bisa memberikan produktivitas tinggi, tetapi lingkungan kita akan terganggu. Nah ini yang menjadi perhatian pemerintah, bahkan peran pemerintah daerah Bali pun mengeluarkan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan Prof untuk kesuksesan program tersebut, Prof? Saya sudah tadi Plot-plot menyampaikan itu termasuk apa yang harus dilakukan. Seperti Pak Mul mengatakan bahwa lahan pertanian di Bali ini bisa kok dijadikan lahan pertanian organik seperti itu. Apa awalnya? Pemetaan plot-plot yang seperti Prof sampaikan? Jadi saya sangat sepakat bahwa peraturan daerahnya sudah ada, undang-undangnya ada. Sekarang kita hanya melaksanakan apa yang ada di peraturan daerah itu. Kita lakukan yang ada di peraturan daerah itu. Misalnya saya melihat, saya dengan Pak Pande melakukan studi di Desa Pupuan, Subak Timbul. Di sana sudah mulai menggunakan pupuk organik. Pupuknya nih, pupuknya. Meskipun belum sistem pertanian organik, tapi pupuk organik, dan sudah dilakukan kajian-kajian tersendiri oleh petaninya. Bahkan petaninya sekarang sudah bisa menghasilkan pupuk organik plus. Artinya masih menggunakan pupuk yang tidak organik. Masih. Tetapi dia berupaya terus melakukannya, dari mulai pupuk kemudian pestisidanya sudah dilakukan, dan ini nanti karena kita bicara pada sistem tidak akan bisa diselesaikan oleh satu orang petani itu. Ada pihak-pihak lain. Siapa itu? Ada pemerintahnya melalui PPL-nya, siapa lagi? Ada pengusaha-pengusaha nanti yang akan mensupport kegiatan pertanian organik itu, industri di hulu termasuk di industri di hilir. Siapa yang akan mengolah, siapa yang memasarkan, dan apakah ada jaminan bagi petani yang sudah melakukan sistem pertanian organik ini akan mendapatkan income yang sesuai dengannya? Tapi kalau tidak, jangan harap sistem pertanian organik ini akan bisa berjalan dengan bagus. Siapa sistem yang paling memungkinkan juga? Ya kita, masyarakat kita. Karena masyarakat kita belum sadar untuk mengkonsumsi produk-produk yang organik. Kenapa? Karena mahal. Padahal mahal itu adalah kesehatan. Nah, inilah yang perlu kita edukasi juga masyarakatnya, bahwa produk-produk organik ini memang perlu, sekali lagi tidak bisa cepat.
perlu proses mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan itu semua ada berapa persen di 5 tahun ini, berapa persen 10 tahun. Tidak bisa sekaligus Bali gitu, sulit sekali sepanjang kita masih mengimpor produk-produk pertanian dari luar Bali, termasuk dari luar Indonesia. Ya, saya ke Pak Pande. Pak Pande, seperti Prof mengatakan nih, bahkan kita mempunyai Loperda nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Nah, tentunya ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan hal yang terbaik tentang sistem pertanian organik. Lalu bagaimana dukungan dari petani itu sendiri, Bapak melihatnya di lapangan? Kalau dari kacamata saya seperti yang dibilang Pak Gede tadi, sebenarnya pemerintah sudah berusaha mendukung perda tersebut dengan membangkitkan perusda-perusda yang ada di daerah-daerah masing-masing. Seperti Tabanan dengan Dharma Santikanya itu sudah mulai membeli produk dari petani, sehingga ada kejelasan pasar bagi petani organik untuk menanam padi-padi organik atau mungkin padi sehat istilahnya kalau sekarang, karena belum ada sertifikasinya beli karang. Kemudian kalau dari segi petani sendiri, kalau petani Bali itu sebenarnya petani yang ulet ya saya bilang, petani yang sangat tekun. Dia tidak masalah jika produknya dibeli dengan harga murah dan lain sebagainya. Yang penting ada yang membeli atau kejelasan pasarnya ada. Yeah. Karena dulu sempat mungkin viral itu panen caisim di Subak Bengkel itu terjadi karena pada saat itu pekerja pariwisata banyak yang balik kampung dan menanam sayur caisim sehingga produksinya membludak seperti itu. Nah, di sana terjadi pasar yang tidak jelas. Jadi artinya sayur mereka tidak diambil oleh pasar. Jadi banyak sayur yang sampai tua tidak dipanen seperti itu. Nah, begitu juga dengan produk organik. Jika sudah ada kejelasan pasar, siapa yang membeli, petani pasti sangat mendukung. Karena di Bengkel, Desa Bengkel sendiri kenapa sampai dapat site UNESCO kemarin, itu karena Pemdesnya sendiri membuat BUMDes untuk memasarkan produk organik dari petani. Jadi BUMDes siap memasarkan seluruh produk organik yang dimiliki oleh petani di Subak Bengkel. Nah, yang kedua seperti di Subak Timul, mereka sangat kreatif sekali di sana. Saya mungkin agak pertama kali ke sana tahun 2020, itu sangat terkejut di sana. Ternyata di sana pertanian organik, padi sehat itu sudah berlangsung secara turun-temurun. Mereka memang sejak dahulu tidak menggunakan pestisida di sana. Untuk menanggulangi hama penyakit di sana, mereka ke atas, ke Ida Betara, seperti yang bilang Prof. Sedana tadi. Mereka menggunakan ritual-ritual, nanggol merana dan lain sebagainya untuk menanggulangi penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi sebenarnya petani, kita kalau bicara organik, kita nggak bicara ke depan sih kalau saya. Kita sudah pernah melakukan ini loh tahun dulu gitu, dan membuktikan bahwa dulu bisa loh gitu loh. Kenapa kita di era yang lebih maju malah nggak bisa seperti itu. Jadi kalau petani sendiri pasti sangat mendukung program organik ini. Yang penting, yang pertama kalau saya sebagai generasi muda, karena kita zaman sekarang bicara profit atau income, kejelasan pasar beli karang. Paling nggak ada yang memasarkan lah, kepastian pasar produk mereka habis. Kalau itu petani sih, kalau di kacamata saya beli karang. Iya, walaupun petani kita terkenal seperti Pak Pande mengatakan ulet, tekun, tetapi kalau tanpa ada pendampingan dari pemerintah ini sendiri, bagaimana melihatnya? Harusnya? Kalau petani tanpa pendampingan pemerintah, kalau dari sistem budidaya, petani kita sudah pintar-pintar beli karang. Mungkin lebih pintar daripada saya seorang akademisi ya saya bilang. Lebih pintar pasti budidaya mereka jauh, bahkan kita pun praktikum ke lapangan mengamati petani, bukan ngajarin petani, kita praktikum, kita mengamati petani. Nah, pendampingan di sini dari pemerintah, yang pertama kebijakannya sudah ada. Yang kedua, seperti yang bilang Prof. Sedana tadi, kebijakan ini menggigit nggak sih? Gitu loh. Ada sanksi nggak, misalkan, contoh sederhananya misalkan kalau ada pupuk organik yang tidak diaplikasikan oleh petani, itu ada sanksinya nggak? Terkait kemudian alih fungsi lahan, seperti yang dibilang tadi. Ada aturan nggak pembangunan agar tidak menutup saluran irigasi? Karena banyak sekali investor-investor nakal itu sengaja saluran irigasinya ditutup, tidak berkomunikasi dengan Pekaseh atau mungkin pengurus subak lainnya, sehingga lahannya tidak dapat air lagi berkarang, sehingga perlahan mau tidak mau petani akan mengeringkan lahannya. Nah, setahun kemudian akan dijual dan ya jadi pemukiman beli karang seperti itu. Kan banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Tutup aja dulu, izinnya belakangan seperti itu. Jadi secara langsung investor itu menunggu petani menyerah sendiri seperti itu. Jadi membangun saluran irigasinya diuruk atau bagaimanapun itu caranya ditutup sehingga tidak ada air yang mengalir ke saluran irigasi untuk Tapi pertanian. di lapangan sering diketemukan hal tersebut. Hampir banyak terjadi seperti Hampir itu. banyak. Ya, ya banyak, bisa dibilang banyak. Itu cara-cara nakal sih beli karang sebenarnya.
Jadi Solusinya? di sana, ya pemerintah harus ada sanksinya. Kalau aturannya ada. Jadi aturan dari pemerintah mengenai saluran irigasi itu 1 meter di kanan di kiri itu harus akses publik beli karang. Itu ada aturannya dari BWS. Baik. Ada. Cuman implementasinya seberapa kuat sih sekarang pemerintah untuk menanggulangi itu, untuk mencegah itu, untuk memberikan sanksi lagi, ancaman lagi kepada Baik. investor-investor nakal itu, atau mungkin oknum petani sendiri yang merasa akses publik itu milik mereka karena di samping lahan mereka, seperti itu. Jadi harus ada langkah konkret sanksinya beli karang menurut Baik. saya. Harus ada sanksinya seperti itu. Dan petani juga merasa tidak dirugikan seperti itu. Benar beli karang. Jadi supaya nanti akses publik, akses saluran irigasi ini masih bisa ada, kemudian aliran irigasinya masih bisa lancar. Kendati kalau alih fungsi kan pasti karena kita jumlah penduduk kita semakin banyak, tapi harus ada regulasi yang mengatur agar air tetap bisa mengalir ke tempat-tempat yang masih produktif untuk lahan pertanian. Ya, baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini WWF baru saja berakhir di Bali, diselenggarakan di Bali, WWF yang ke-10. Tentunya ini masih bermasalah atau membicarakan tentang penanggulangan atau air ke depannya, permasalahan air ke depannya agar lebih baik tentunya. Masih ada hubungannya dengan lahan pertanian. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, perkembangan pertanian organik dan implementasi hasil WWF bagi pertanian, khususnya pertanian Bali ini sendiri. Pak Mul, kita baru saja menyelesaikan. Ini banyak sekali apresiasi dari beberapa negara yang hadir, delegasi bahkan bukan hanya ratusan, ribuan, tapi puluhan ribu yang sudah datang ke Bali untuk membicarakan gitu, air seperti itu. Jangan dikonotasikan intonasinya jelek banget tuh ya, gitu aja kali ya. Nah, ini yang komitmen yang dihasilkan tentunya membahas krisis air, kemudian deklarasi semua sudah dilakukan oleh para petinggi kita di WWF yang ke-10 niki sendiri. Komitmen yang dihasilkan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, kemudian dan rasa memiliki yang kuat niki sendiri. Ini apa dampaknya kepada kita khususnya Indonesia, Bali khususnya untuk lahan pertanian? Pragat masih World Water Forum. Pragat juga forumnya. Jadi World Water Forumnya selesai, tapi langkah strategisnya apa? Yang seperti saya bilang tadi. Karena kalau tadi saya baru menyampaikan bagaimana jumlah air berkurang. Sekarang kalau kita juga harus lihat bagaimana kualitas air pertanian kita. Masih sesuai nggak untuk pertanian gitu. Nah, ini juga kita jarang sentuh. Karena kenapa? Coba kita lihat dari sepanjang aliran sungai. Berapa bengkel, berapa rumah, berapa produksi dari industri UMKM atau yang lainnya, salurannya ke saluran irigasi. Dan kita harus juga cermati, di daerah kita di Bali, mana saluran irigasi, mana saluran drainase. Itu ya Prof ya, sekarang kondisinya nyampur gitu. Harusnya kan saluran irigasi di atas besar, di bawah semakin mengecil. Tapi saluran drainase di atas kecil, semakin ke hilir dia membesar. Nah sekarang di daerah kita di Bali, mana saluran irigasi dan drainase? Kan ini nasi campur gitu. Dan dari segi kualitas air itu juga akan berdampak pada produksi tanaman gitu. Apakah kita bisa menyebut kemudian kita melakukan pertanian organik kalau kualitas airnya masih terdapat kandungan timbal, kobal, magnesium, arsen gitu. Nah, itu kan tidak menjadi organik gitu. Dan kalau kita berkaca ke Jepang lagi, hasil penelitian di Jepang kalau nggak salah saya baca itu, sepanjang padi yang ditanam di pinggir jalan, itu kandungan timah hitamnya itu cukup tinggi gitu. Apakah kita bisa menyebutnya pertanian organik walaupun pupuknya organik, airnya juga sudah sesuai gitu? Karena ini banyak faktor gitu. Dari air saja kita sudah harus melihat sebatas mana dia bisa kita katakan sudah mulai mendekati organik gitu. Apalagi kita mengejar label organik, itu cukup panjang gitu. Nah, langkah per tahap ini yang harus kita pastikan. Jangan sekedar memasang target. Kita bisa mencapai pertanian organik kok. Lahan subak kita bisa kok bertahan gitu. Tapi mari kita tata tahapan penyelesaian masalah di setiap subak, mari kita selesaikan gitu. Kadang-kadang dikasih pupuk organik, tapi tadi beliau bilang nggak diambil. Karena untuk mengangkut dari pinggir jalan ke tengah sawah itu nggak bisa gitu. Ada kita mengenal konsep LISA,
lo memberikan semakin memperkecil sumbangan bahan dari luar, sehingga lebih mengoptimalkan bagaimana kita menggunakan bahan-bahan organik yang ada di sekitar lahan sawah itu, sehingga petani juga tidak akan kerepotan mencari bahan pupuk gitu. Nah, ini yang belum terjadi. Nah, harus kita akui juga, saya sebagai akademisi juga belum bisa melakukan pendampingan yang terus-menerus. Nah, harusnya juga kita buat kolaborasi seperti apa antara universitas, swasta, petani, dan Subak ini, dan langkah seperti apa yang harus kita lakukan di awal gitu. Kalau masing-masing melakukan gerakan dan itu temporal, itu kan cukup sulit kita mewujudkan. Dan kita akhirnya saling menyalahkan gitu. Nah, mari kita identifikasi dulu permasalahannya, termasuk masalah ini. Baik, Pak Pandey. Seperti di awal juga saya sempat mengatakan ini Undang-Undang Provinsi Bali untuk pelestarian subak pun sudah kita golkan ke pusat Niki sendiri. Tentunya kita berbicara tentang subak lagi Niki sendiri. Subak berarti hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah seperti itu. Ini program dari pemerintah untuk petani kita yang pro petani ini hanya wacana sajakah atau hanya seperti apa Bapak melihatnya? Kalau saat ini per 2024 mungkin saya bilang iya. Ya. Karena dari pemerintah Provinsi Bali pun yang Pergub 99 itu yang memasarkan produk pertanian lokal Bali ke hotel, itu manajemennya sangat buruk sekali. Manajemennya buruk? Ya, karena saya juga kan ada teman-teman supplier. Artinya mereka kalau bawa barang ke hotel, tunda bayarnya bisa sampai 2 bulan. Nah, oke, kalau supplier dilakukan manajemen seperti itu, mereka it's okay karena modalnya besar. Tapi kalau petani Bali dibegitukan sampai tunda bayar 2 bulan, 3 bulan, mereka nggak bisa beli pupuk lagi, Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya saya ulangi lagi, kebijakannya sudah ada, sudah bagus sekali, konsepnya sudah bagus sekali, cuman implementasinya sangat kurang dan kurang disesuaikan oleh atau dengan keadaan petani di Bali. Mereka kuat permodalan nggak seperti itu. Kemudian terkait kebijakan yang pro petani, kebijakannya sudah ada, saya bilang. Cuman implementasinya yang kurang bagus, manajemennya yang belum ada. Seperti yang dibilang Prof. Gede, manajemen pelestarian budayanya yang nggak ada. Seperti misalkan Subak nih, Subak kita di gedung-gedungkan mempertahankan Subak mengarah ke organik, tapi BKK-nya dikurangi terus setiap tahun. Dari yang sebelum COVID itu 50 juta, sekarang tinggal 10 juta mungkin BKK-nya. Jadi yang nggak berbanding lurus gitu antara keinginan pemerintah, konsep pemerintah dengan realita di lapangan yang mereka lakukan seperti itu. Karena Subak tentunya perlu biaya operasional, kalau mereka lembaga nirlaba ya, lembaga sosial, untuk upacara itu perlu uang, perlu dana seperti itu. Jadi, kalau dananya dipotong terus kan mereka juga kesulitan dan lama-lama juga bisa bubar atau mungkin tinggal nama aja, udah jual aja lahannya karena pemerintah juga nggak perlu sama mereka seperti itu. Contoh hal kecilnya BKK beli karang, dikurangi terus tiap tahun. Jangan sampai ada nama Subaknya tapi lahannya yang ada tidak ada, seperti itu. Mungkin di beberapa tempat lahannya mungkin pura Subaknya mungkin udah nggak ada mungkin. Baik. Karena sudah mereka nggak bisa melakukan upacara karena BKK-nya nggak ada. Mungkin itu bakal terjadi beberapa tahun ke depan karena dananya semakin kesulitan mereka untuk melakukan upacara-upacara tersebut. Ya, perlu. Dan ini perlu pendampingan lagi ke depannya. Pendampingan dan perlu ancaman juga nih dari UNESCO. Ya, kembali ancaman lagi karena ya kita sebagai warga negara Indonesia emang sukanya diancam baru bergerak. Baru bergerak seperti itu. Prof, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, Bu, kita sudah selesai menyelenggarakan event internasional. Westwood, penyelenggaraan WWF yang ke-10 tahun 2024 ini sendiri. Momentum apa yang harusnya diambil oleh pemerintah Indonesia khususnya di Bali ini sendiri untuk memajukan perkembangan pertanian organik ini sendiri, Pak, melihatnya? Ya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa deklarasi sudah dikeluarkan. Deklarasinya ada beberapa poin, misalnya menjaga menggunakan sumber air yang efisien dengan manajemen terintegrasi. Jadi ini sudah bagus. Kemudian menjamin air bersih dan sanitasi. Meningkatkan upaya untuk perempuan, anak-anak, orang tua untuk ikut menjaga sumber-sumber air. Bagus. Kemudian ada deklarasi rencana aksi pendanaan untuk pengelolaan sumber
air, semua udah bagus, termasuk dengan upaya-upaya peningkatan penguatan stakeholder, seluruh kapabilitas yang ada di seluruh masyarakat ini untuk mengatasi ancaman di tingkat global seperti bidang energi, bidang pangan. Udah bagus semua deklarasi, rencana aksi ada. Nah, hanya sekarang apa yang memang bisa kita lakukan? Saya ingin mencoba kepada pemerintah misalnya, karena pemerintah adalah guru wisisu kita, bahwa bantuan yang diberikan kepada para petani, apakah itu subak atau subak abian, sifatnya tidak lagi bantuan semata-mata, tetapi saya ingin melihatnya bantuan itu adalah suatu yadnya. Artinya yadnya itu adalah suatu korbanan, seperti para petani meyadnya setiap saat kepada Tuhannya, kepada alamnya. Nah, oleh karena itu kalau sifatnya masih dia itu bantuan biasa seperti tadi BKK misalnya, yang dulu 50 juta sekarang 10 juta, sebenarnya petani kita nggak akan pernah sulit kalau untuk sembahyang. Untuk sembahyang itu orang Bali nggak pernah mengatakan sulit, nggak ada yang mahal karena sudah kalau kemampuan kita rendah maka dia ritualnya dengan biaya yang rendah. Nah, petani kita itu saya selalu mengatakan petani yang sangat mulia, sosok yang sangat mulia karena selalu dekat dengan Tuhannya. Oleh karena itu pendekatan yang diberikan adalah pendekatan yadnya. Jadi pemerintah memberikan sesuatu kepada masyarakat pertanian, baik itu subak, kemudian subak abian, itu konsepnya tidak ada lagi saya memberikan ini dengan catatan harus mengikuti program ABD, tidak gitu. Tapi ada konsepnya yadnya sehingga ini akan dimaknai oleh petani kita yang memang sudah memiliki nilai-nilai ritual yang sangat kuat untuk melaksanakan itu. Oleh karenanya inilah momentum kita sekarang, bahwa kalau kita masih meyakini bahwa pertanian ini akan menjadi sumber pangan sehingga kelaparan akan bisa kita hindarkan, maka mari kita bangun pertanian. Karena para petani kita ini adalah sosok-sosok pejuang yang ikut memberikan makanan kepada mulut-mulut kita yang ada di desa, ada di kota, termasuk dimanapun berada. Kenapa kita tidak beryadnya kepada mereka gitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan konsep meyadnya dari pemerintah, dari stakeholder siapapun kepada masyarakat petani. Yang kedua, kemarin 2 hari yang lalu saya mendapatkan satu pertanyaan dari satu kelompok masyarakat, itu namanya Ecological Memes, itu dari Jepang. Mereka menanyakan apa yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjamin subak-subak yang ada di Bali ini. Karena saya mengajak beliau itu, satu rombongan 17 orang itu di Subak Penarungan, mereka melihat tentang subak. Lalu mereka berpikir, mereka kena pembayaran, ada retribusi. Nah, apakah itu bisa langsung digunakan? Nah, itu muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Oleh karena itu sekali lagi, kalaupun memang itu ada retribusi, kemudian silakan itu dikelola oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kembali konsepnya adalah beryadnya. Baik, Pak Mul, closing statement nih, konsep beryadnya itu yang perlu kita terapkan. Tetapi kita melihat konsep ekonomi kreatif Bali yang digagas pemerintah Provinsi Bali ini sendiri yang kembali menuju kekuatan yang sejak masa lalu hingga selama ini yang kita miliki, yaitu bahkan sektor pertanian dalam arti luas organik ini sendiri mendapat perhatian. Silakan. Ya, ini banyak faktor sebenarnya ya. Karena secara konsep sebenarnya kita sudah cukup familiar dengan apa konsep-konsep di Subak. Mulai dari menanam, kemudian penggunaan, kalau kita sering di Bali itu kan mengenal istilahnya berekan. Berekan itu bagi petani itu adalah bagaimana penyediaan pupuk organik itu. Tapi selama ini tidak lagi terjalankan itu. Jadi bagaimana kita mengingatkan lagi dan melakukan pendampingan bahwa apa yang kita punya dulu itu sebenarnya kita tinggal melestarikan dan menjalankan gitu. Memang menjadi tantangan karena varietas tanaman yang berkembang juga beragam dan petani tentu ingin hasil yang memuaskan. Kalau dulu kan 6 bulan baru kita bisa panen gitu. Kalau sekarang 3 bulan ya Prof ya. Belum lagi tantangannya adalah bagaimana mengolah limbahnya gitu, sehingga paling gampang ya udah dibakar gitu. Padahal dulu kita sudah mengenal berbagai pola untuk mengelola limbah dengan istilah berekan begitu. Begitu juga dalam pengelolaan air. Oke lah, World Water Forum itu menghasilkan kesepakatan bagaimana efisien penggunaan air.
Ingat bahwa kita juga di Bali dalam konsep Subak punya konsep nyorog. Nyorog itu adalah di mana dilakukan aktivitas pengolahan lahan, ke sanalah air bisa dilakukan atau dialirkan. Sehingga efisiensi penggunaan air itu benar terjadi. Nah, konsep ini yang harus kita jelaskan kembali gitu, terutama kepada petani-petani muda kita gitu. Karena orang luar yang merupakan begitu berkunjung kita sebut sebagai bonus dalam bentuk wisata itu datang ke Bali kan ingin melihat itu gitu. Sama halnya, memang kita tidak ingin juga petani kita capek dengan menggunakan tengale. Tapi ketika menggunakan tengale itu kan ada makna yang dalam gitu. Dan orang mau melihat Subak di Bali itu ketika orang melakukan tengale gitu. Tapi harusnya sekarang kompensasi apa yang kita berikan kepada petani yang masih menghidupkan cara-cara walaupun tradisional, tetapi itu kalau kita gali sebenarnya adalah sebuah inovasi. Bagaimana petani kita dulu juga membuat istilahnya pindekan atau baling-baling itu sebagai bagian dalam pembentukan pengusiran hama. Dan sekarang kita sebut sebagai audio atau audio visual untuk mengusir hama gitu. Jadi inilah yang harus kita lihat kembali sambil memetakan permasalahan yang ada di lapangan sehingga apa kendala-kendala itu bisa kita atasi bersama gitu. Baik. Baik, terima kasih. Yang pastinya kita harapkan ini perkembangan pertanian organik tentunya dari implementasi hasil event internasional WWF ini sendiri memberikan hasil yang terbaik bagi lahan pertanian khususnya pertanian organik di Bali ini sendiri. Prof, Pak Mul, Pak Pandi, terima kasih sudah sharing. Saya Medi Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.